Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dapat melanjutkan ya kajian rutinitas kita di setiap subuh, di setiap hari ya, di bulan Ramadan ataupun di bulan sebelumnya sudah kita rutinkan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu karunia dari Allah, masih dihunjamkan pada hati kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, lezatnya hidayah, sehingga kita masih berupaya ya mengawal kajian subuh ini. Mudah-mudahan dapat berjalan seterusnya gitu ya. Bismillah, di waktu yang penuh berkah ini kita isi dengan hal-hal yang mudah-mudahan kegiatan kita ini mengundang berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan mengkaji ya. Sebetulnya ini hanya lanjutan yang kemarin ya Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan sesi kemarin mengenai al-khauf, mengenai rasa takut ya. Insya Allah akan kita sama-sama pelajari lagi hari ini bagian 2-nya ya. Kemarin kita sudah mempelajari ada perasaan takut yang positif, ada perasaan takut yang negatif gitu ya. Jangan sampai kita terjebak pada al-khauf yang negatif, tetapi seharusnya kita mengupayakan diri kita untuk memiliki dalam hati kita perasaan takut yang tentunya perasaan takut yang positif. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya, masih yang kemarin, bahwa di sini lanjutannya ada salah satu pendapat ya menurut Sa'id bin Muhammad Al-Hawa ya, di dalam Quran itu khauf itu ada 2. Kalau kemarin khauf dilihat dari positif negatifnya, kalau ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Muhammad Daib membagi bahwa takut itu yang pertama ada perasaan takut kepada manusia dan juga takut kepada orang lain. Nah ini ya secara fitrahnya bahwa kita sebagai manusia memiliki rasa takut, baik itu takut kepada sesama manusia lagi atau takut kepada hal lainnya gitu ya, kepada yang lainnya, misalnya kayak takut kepada setan atau takut kepada jin ya, makhluk halus atau apa gitu ya. Nah di sini memang atau takut pada hal-hal yang sifatnya duniawi atau takut ya pokoknya takut pada hal lain. Di sini berdasarkan khaufahu ja'alahu bihalin yakhafuhu ma'ahan nas. Nah, jadi dalam Al-Quran ada pembagian seperti itu ya. Di antaranya dalilnya di surah Al-Imran ayat 175. Sebetulnya kemarin juga ini sudah disinggung ya di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar, ada yang masuk. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama hanya saja sesungguhnya dzalikumus syaitan. Dzalikumus syaitan merekalah hanya setan-setan yukhawwifu yang menakut-nakuti ya, menakut-nakuti siapa?
kalian ya, auliyaah dan juga teman-teman setia setan yang lainnya gitu. Setan dan kawan-kawan itu yang suka menakut-nakuti. Fala takhafuhum, kalian jangan takut kepada mereka. Ini kata Allah memang sudah diwanti-wanti kita ya. Perasaan takut yang gak jelas itu dari setan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah ya. Yang harus ditakuti itu Allah gitu. Hanya Allah yang harus ditakuti. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang mukmin atau orang yang beriman. Nah, ini pada ayat ini sudah sangat jelas ya, jentre gitu ya, bahwa setan itu memang mengintimidasi manusia. Jadi setan itu kalau bahasa orang mengabuli, intimidasi, bahwa seringkali ya rasa takut ini dimunculkan dalam diri kita nih sebagai manusia. Walaupun sebetulnya kalau perasaan takut yang dihadirkan oleh setan itu tidak berlangsung lama gitu ya. Kayak kita takut misalnya takut rezeki kita hari ini nggak ada, takut miskin, takut ya pokoknya berbagai perasaan takut yang dihembus-hembuskan oleh setan. Nah, ini sudah diperingati sama Allah, jadi nggak usah takut gitu. Apalagi setan itu kan dia juga takut kepada Allah gitu ya. Dia juga takut pada yang menciptakan setan itu sendiri, yaitu Allah gitu. Misalnya di sini dicontohkan dalam perang Badar, yang tadinya gitu ya, yang tadinya setan itu membantu ya, akhirnya kan setan mundur, tidak mau membantu orang-orang musyrik. Pada awalnya dia kan membantu, ya, bagaimana terhadap aulia ya, balad-baladna yaitu orang-orang musyrik. Nah, tetapi pas selanjutnya dia kan mundur gitu, sehingga kemenangan itu ada di tangan umat Islam. Nah, kemenangan ada di tangan umat Islam karena kenapa? Karena setan melihat malaikat ya, melihat para malaikat yang membantu gitu. Nah, ini jadi kita juga ya dalam keseharian memang setan itu menghembus-hembuskan rasa takut yang hal-hal yang tidak semestinya kita takutkan. Nah, ini kalau kita berpegang teguh ya, sering zikrullah, sering ingat sama Allah, maka hal itu tidak akan lama berlangsungnya gitu. Tapi kalau kita banyaknya waktu itu dipakai melamun atau waktunya itu pakai nonton sinetron gitu ya dan lain-lainnya, nah maka akan bersemayam lama gitu. Tetapi kalau kita cepet-cepet ya ingat sama Allah, nah ini juga sama kejadiannya dalam perang Badar. Ketika setan melihat malaikat, dia kan langsung mundur dengan kondisi umat Islam yang sedikit ya, tetapi karena dibantu malaikat dan dihembus-hembuskan rasa takut ya. Kemudian ketika orang Islam berpegang teguh, mereka sangat kuat, minta pertolongan sama Allah, maka Allah pun menurunkan bala bantuannya ya. Allah pun menurunkan bala bantuannya, malaikat yang luar biasa gitu ya, sehingga kemenangan ada di tangan umat Islam. Nah, kemudian juga yang kedua di sini kalau yang tadi ya takutnya kepada manusia atau hal lainnya, yang kedua itu adalah ja'alahu yakhafuhu masyatah arsalahu qat'ah ya. Jadi takut pada suatu perkara, takut atas konsekuensi yang sudah dia ambil. Jadi nah ini di surah Al-Ahzab ayat 72 ya disampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya kami aradnal amanah ya, telah menawarkan ya, telah mengemukakan amanat alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal juga gunung, fa'abaina ya, mereka tidak mau memikul amanat itu, ayah milnaha ya, mereka tidak mau memikul amanat itu, wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi ketika Allah
menyodorkan amanah ya, ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semuanya tidak mau memikul amanat itu karena mereka khawatir gitu. Mereka khawatir tidak bisa melakukan, sebentar ini masih ada yang masuk. Karena khawatir ya, khawatir tidak bisa melaksanakan amanat itu atau mengkhianatinya, maka dipikulah oleh manusia. Itu ya tentang bagaimana amanah untuk beribadah sama Allah ya. Ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, mereka tidak mau karena takut, khawatir mereka tidak bisa menanggung amanah itu. Maka maka dipikulah amanah itu oleh manusia ya. Nah, sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan lalim dan amat bodoh. Nah, jadi pada ayat ini dinyatakan bahwa manusia itu sanggup gitu ya. Manusia sanggup memikul amanah. Nah, kita sebagai manusia ya, semuanya manusia nih, kita sudah menyanggupi memikul amanah untuk beribadah sama Allah, taat hanya sama Allah ya. Ini padahal langit, bumi dan gunung itu tidak mampu memikul amanah tersebut. Nah, sekarang makanya manusia merasa takut atas konsekuensi yang sudah diambil tadi gitu. Jadi, karena dia kan ciri orang dewasa itu ketika kita sudah mengambil pilihan, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita, atas konsekuensi kita. Nah, kita sebagai manusia sudah menerima amanah, maka harus bertanggung jawab gitu ya, konsekuensi dari yang sudah kita terima. Nah, di sana ada kata takut ya, bahwa takut di sana itu adalah takut konsekuensi yang sudah diambil. Nah, karena kita tidak akan panjang lebar ke sana, kita fokus lagi ke khauf. Pokoknya khauf itu adalah ibadah hati. Khauf itu tidak dibenarkan kecuali khauf itu hanya kepada Allah gitu. Jadi khauf ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu sama seperti mahabbah, bukti keimanan seseorang gitu. Ketika khauf kita, rasa takut kita berkurang gitu ya, maka ini artinya adalah berkurangnya makrifah kita terhadap Allah gitu. Karena orang yang sejatinya orang yang paling tahu ya tentang Allah, makrifatullahnya dia paling tahu, usul salasa ma'rifatullah, ma'rifatur rasulnya dia sudah sangat tahu. Idealnya dia itu adalah orang yang paling takut sama Allah gitu. Tapi kan kenyataannya sekarang misalnya banyak misalkan secara keilmuan, misalnya belajar manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Jangan sampai kita bertambah ilmu ya, manizdada ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah walam yazdad hudan, tapi petunjuknya, hidayahnya nggak bertambah sama dirinya, lam yazdad illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kecuali hanya semakin jauh sama Allah gitu. Jadi semakin tahu itu bukannya semakin takut sama Allah, tetapi semakin tahu itu justru makin jauh sama Allah. Nah, itu nauzubillah ya, mudah-mudahan kita mah termasuk orang-orang yang Allah hadirkan rasa takut dalam hati kita gitu ya. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, takut amal kita tidak diterima Allah, takut sholat kita belum sempurna, takut tilawah kita belum sempurna dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah hadirkan rasa takut ya, bahwa semakin kita mencari ilmu, semakin kita bertambah ilmu itu justru semakin bertambah rasa takut kita. Nah, jadi ini misalnya bahasan selanjutnya adalah khauf ini akan muncul ya, harus diperjuangkan. Kemarin juga kan kita mahabbah, bagaimana para sufi ya, mereka bisa mencintai Allah dengan jalan yang begitu panjang ya, dari mulai kemarin ada taubatnya, ada zuhudnya, ada waroknya, ada fakrunya, sudah diamalkan Bapak Ibu. Nah, itu agak susah juga ya, kita sambil belajar, sambil sama-sama gitu ya, sama-sama bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari itu. Nah, kemudian selanjutnya sama ini juga, rasa takut juga, khauf juga harus diupayakan gitu ya, nggak ujuk-ujuk ada perasaan takut.
Nah, akan muncul itu kalau seorang hamba tahu dan yakin hal-hal yang mana pelanggaran, mana yang dimaksud dosa. Nah, jadi tahu dulu. Jadi memang ada bekal ilmu dulu. Nah, ini mudah-mudahan taklim kita semua ya, yang setiap hari kita lakukan itu dalam rangka itu, dalam rangka memunculkan rasa takut dalam diri kita. Jadi oh ini yang termasuk melanggar ini, oh ini dosa, oh ini kalau dalam Islam kan innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Nah ini dosa besar apa saja, dosa yang termasuk kecil apa saja, pelanggaran dalam Islam itu tuh sudah sangat jelas dan kita wajib tahu gitu ya, kita harus pelajari semuanya. Nah kemudian yang kedua adalah pembenarannya, jadi bukan hanya tahu saja ya, percuma tahu, misalkan udah tahu ini hukumnya haram misalnya, riba itu misalnya haram misalnya, hati-hati misalkan kita dalam mencicil ya, masih dengan bank konvensional, itu teh riba, itu teh haram, tetapi kadang kita tahu tetapi dalam hati ya. Nah, harus ada langkah yang keduanya gitu. Pembenarannya akan ada ancaman Allah gitu. Jadi tasdik dalam hati kita itu bahwa ketika kita berbuat dosa seperti itu, ini ada ancaman dari Allah bahwa Allah sudah menyiapkan berbagai siksa ya dengan berbagai dosa atau kemaksiatan itu. Nah, itu jadi terkadang kita hanya sekedar tahu tetapi dalam hati itu tidak ada pembenarannya misalkan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hidayatut taufik untuk diberikan rasa takut ya, rasa takut bahwa oh ketika kita memutuskan silaturahmi ini la yadkhulul jannah, misalkan tidak akan masuk surga misalkan. Oh ketika kita berbuat dosa itu ada satu titik hitam di hati kita misalkan, sehingga hati kita hitam misalkan. Oh misalnya ketika kita melakukan korupsi atau ya wailul lil mutaffifin yang sudah kita pernah bahas, bahwa hati-hati nih, celaka, haram bagi orang yang tatfif ya, melakukan tatfif, mengurangi hak orang lain itu, oh ternyata nggak boleh. Nah itu jadi harus ada pembenaran bahwa akan ada ancaman Allah gitu, ancaman Allah itu nyata gitu kan. Kadang kita selalu nggak sadar ya dengan adanya ancaman Allah. Misalkan tadi misalkan sering saya sebutkan bahwa kita itu kurang bertasbih sama Allah, terkadang kita senantiasa ya misalkan berbuat dosa seolah-olah Allah itu tidak, seolah Allah itu tidak sedang mengancam kita misalkan. Terkadang kita lalai misalkan dalam sholat, seolah-olah fawailul lil musholin itu bukan untuk kita gitu ya. Celaka bagi orang yang sholat itu. Terkadang kita masih tadi ya, bagi ibu-ibu itu bergosip gibah. Ketika kita bergibah itu seolah-olah kita itu tidak takut kan bahwa ancaman bagi yang bergibah itu seperti apa. Nah seolah-olah itu kita tidak seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tahu akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dengan taubatnya, bahwa ada hijab ya, ada hijab yang menghalangi antara kita dengan taubat kita nih, maksiat kita ya, dosa-dosa kita yang menumpuk itu kan kalau tidak dibersihkan maka terus menghijab gitu ya, seperti dalam surah Al-Mutaffifin, bahwa tadi ya, sering saya sampaikan bahwa setiap kita berbuat maksiat, setiap kita berbuat dosa itu ada satu titik hitam ya dalam hati kita. Nah itu bisa menjadi mahjub ya, bisa menjadi penghalang, kita semua untuk bertaubat sama Allah gitu ya. Nah ketika ada titik-titik hitam itu, misalkan hati kita ya dibacakan Al-Quran juga tidak ada getaran sama sekali gitu ya, sholat kita juga hanya cungkelik cungkedang gitu ya, tidak ada ruhnya misalkan. Nah itu seperti itu, jadi ada penghalang karena dosa yang kita lakukan itu, ada penghalang antara diri kita dengan taubat. Makanya kan walaupun waktu panjang misalnya, kadang kalau hati kitanya sedang itu ya terhalang dengan dosa kita, sholat duha yang hanya 2 rakaat pun tidak keburu gitu ya. Mau menghatamkan Quran 1 juz itu kayak susah gitu ya, susah gitu, kayak terhalang sama Allah tuh gitu ya. Kemudian mau pokoknya melakukan hal-hal yang amal soleh itu kayak sulit gitu. Nah itu
Kemudian di sini dilanjutkan bahwa hati-hati orang yang khauf itu, orang yang takut itu bukan orang yang nangis terseduh-seduh gitu ya, seperti itu saja, tetapi memang yang harus dengan actionnya gitu, menjauhi larangannya. Misalnya percuma saja kita menangis terseduh-seduh gitu ya sama Allah, tetapi tobat sama misalnya masih misalkan kita lakukan misalkan. Nah seperti itu. Tetapi orang yang khauf itu adalah bukan yang hanya sekedar menangis, menyesal saja, tetapi intinya adalah yang mampu move on gitu, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah seperti itu. Nah di sini Abul Qasim ya menyampaikan bahwa orang yang takut terhadap sesuatu itu akan segera menjauhi gitu ya. Sedangkan orang yang takut sama Allah akan segera menuju fafirru ilallah, maka buru-buru ya mendekat sama Allah. Kan dalam surah Al-Imran ya, wa idza fa'alu fahisyatan aw dalamu anfusahum, ketika seseorang itu wa idza fa'alu fahisyatan berbuat dosa, berbuat keji, aw dalamu atau mendolimi diri mereka, cepat-cepat sama Allah gitu ya. Fastaghfirullah lidzunubihim, cepat-cepat lari sama Allah gitu ya. Dengan apa? Dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-Fadli bin Iyad ya, Al-Fudal bin Iyad menyampaikan, ketika engkau ditanya apakah kamu takut kepada Rabbmu ya, jika kau jawab tidak, maka kafir kan. Ketika ditanya takut nggak sama Allah, nggak, itu berarti artinya kafir. Dan ketika ditanya iya takut, maka itu dia juga sudah berbohong. Nah dari sini ketakutan itu diibaratkan seperti cambuk gitu ya, seperti cambuk untuk membangkitkan semangat beramal gitu. Coba kan kamu takut sama Allah, berarti harus segera lakukan perintah Allah apa saja sih. Nah kita lakukan gitu. Jadi pada hakikatnya dalam kehidupan ini keharusan seseorang memiliki rasa takut itu didasarkan atas dua perkara gitu. Yang pertama, kenapa rasa khauf harus ada dalam hati kita? Supaya kita terhindar dari maksiat. Karena nafsu itu kan la ammaratum bisu. Nafsu kita itu selalu mengajak untuk berbuat jahat pokoknya ya. Dalam hati kita itu kan pasti ada ammarah ya, bahwa innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa kenapa harus ada rasa khauf, rasa takut ya, supaya kita itu menghindari diri dari maksiat, menghindari diri dari dosa, karena nafsu kita itu pasti mengajaknya pada kejahatan, pasti ya. Bentar, ini ada yang masuk lagi. Nah jadi selalu mengajak kepada kejahatan, kepada hal yang tidak baik. Nafsu itu akan ya tidak akan berhenti dalam berbuat jahat kecuali jika diancam. Nah, jadi cara mengatasi nafsu harus dicambuk, dilecut ya, supaya nafsu itu jerak gitu. Baik berupa ucapan kita yang tidak terkontrol misalkan ya, wah satu ucapan itu ya, kemudian tindakan kita atau pikiran kita nih, pikiran juga hati-hati ya, pikiran hal-halnya itu negatif gitu, pikiran tehnya husnudzon sama Allah teh, ya Allah meni asa pangripuhna misalnya hirup teh misalkan dan sebagainya. Itu hati-hati. Nah itu karena nafsu itu memang nafsu pikiran kita, nafsu ucapan kita, nafsu tindakan kita itu harus dicambuk supaya jerak gitu ya, supaya tidak selalu mengajak kepada la ammaratum bisu, mengajak pada kejahatan kan. Sama setan itu dibuat indah sebaliknya ya, pokoknya hal-hal yang maksiat itu dibuatnya itu kayak pikar sepen gitunya di pikiran kita teh. Nah, kemudian kenapa harus ada khauf dalam diri kita itu? Nah ini juga hati-hati nih, orang-orang yang suka beramal soleh kadang bangga dengan amal solehnya. Nah itu setan itu walaupun kita sudah taat sama Allah, kadang diselipkan rasa ujub ya, rasa bangga misalnya. Nah kenapa harus ada khauf? Supaya kita itu tidak membangga-banggakan amal soleh kita ya, nggak ujub gitu. Sebab jika sampai ujub, maka sama juga gitu ya, ketika kita melakukan amal soleh, alhamdulillah abimah misalnya tahajud terus istiqomah misalnya, merasa diri kita itu
memandang rendah orang lain dan perasaan amal kita yang lebih dari mereka, tetapi hadirkan bahwa kita itu lebih buruk gitu dari orang yang kita jumpai, bahwa orang yang kita jumpa itu posisinya lebih mulia dari kita dalam pikiran kita, bahwa dia itu lebih soleh, lebih mulia gitu kan. Terkadang kita mah suka merasa diri itu kayak lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah abi masih etama masih. Nah, ketika memandang orang itu, hadirkan bahwa dia itu lebih baik dari kita. Hadirkan dalam pikiran itu bahwa dia itu lebih soleh dari kita, dia itu lebih gitu ya. Nah seperti itu, dan itu terkadang ujian untuk orang-orang yang sudah istiqomah juga, yang udah mengamalkan amal soleh, suka ada ditiup-tiup seperti itu oleh setan gitu. Nah, jadi nafsu itu harus dipaksa ya, dengan dicela, dihinakan, bahwa ini bahaya dosa ini seperti ini, bahaya dosa ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan disampaikan juga ya, khauf dalam, karena kajian kita kan khauf dalam Al-Qur'an ya. Rasa takut dalam Al-Qur'an itu banyak, beragam gitu ya. Di sini ada sampai 124 ayat berbicara tentang khauf ya. Ada yang fi'il madhi, mudhari gitu, ada yang masdar gitu ya. Nah, ini ada pengertian khauf seperti apa gitu ya. Nah, ini kata khauf bisa ini secara bahasa ya. Tapi ini takut nggak keburu, nanti sini dulu atau gimana ya. Nah, ini kita yang terpenting ini nih, mengambil contoh dari para salafus sholih. Nah, ini makom-makomnya. Nanti ya untuk yang itu takut nggak keburu udah jam 6 kurang. Istilah takut dalam Al-Quran akan kita bahas terakhir ya, karena mungkin bagi kita nggak terlalu dirasakan pentingnya. Itu yang terpenting kita kan prakteknya seperti apa sih. Nah seperti itu. Jadi nah di sini ada contoh-contoh nih, ada contoh-contoh para ulama ya, para ulama ketika makom khauf itu seperti apa, atau kita bahas sedikit saja ya di dalam Al-Qur'annya. Nah, ini diantaranya khauf di sini adalah banyak sih pengertian khauf ya. Tadi ada sampai berapa 124 ayat. Nah, di sini khauf itu bisa artinya terbunuh atau mengalami kekalahan. Dalam surah An-Nisa yang menyatakan bahwa khauf itu artinya terbunuh atau mengalami kekalahan. Ini dalam surah An-Nisa kata-katanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khauf adza'u bihi. Wa idza, dan apabila ja'ahum, datang kepada mereka, amrun, suatu berita ya, minal amni, tentang keamanan, awil khauf, ataupun ketakutan ya. Ketakutan di sini itu di peperangan antara aman dan terbunuh. Adza'u bih, mereka menyiarkannya. Nah, jadi mungkin ini tidak terlalu penting, maksudnya bukan terlalu penting, kita kan bukan sedang membahas itu ya. Banyak sih khauf, diantaranya nanti kita pelajari kalau ada waktu. Kita langsung saja yang praktek kitanya hasil dari penelitian para ulama. Nah, ini makomnya nih, makom khauf nih. Dalam tasawuf kita belajar dari orang-orang tasawuf memang. Pokoknya tadi sudah disampaikan bahwa khauf itu adalah ibadah hati ya. Dalam hati kita tidak dibenarkan khauf itu kecuali hanya kepada Allah. Khauf itu tadi adalah syarat bukti keimanan seseorang. Tadi ya dalam surah Al-Imran yang setan selalu menakut-nakuti itu ya. Nah, takut dalam Islam juga diposisikan sebagai ujian. Nah, ini firman Allahnya ya dalam surah Al-Baqarah ini yang sangat terkenal, sering kita baca, bahwa takut itu bisa menjadi ujian juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana beluannakum wa dan la ya, sungguh, nabaluwannakum, kami benar-benar memberi cobaan ya, menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf,
dari sedikit ketakutan. Syai itu sedikit ya, minal khauf, dari rasa takut. Nah, ini memang dunia itu darul bala, tempatnya ujian ya. Allah sudah memproklamirkan bahwa walana beluannakum, dan sungguh kami benar-benar ya, benar-benar akan memberi cobaan kepada kalian, akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut ya, wal ju' juga lapar, kekurangan ekonomi, wa naqsim minal amwal ya, kekurangan harta, wal anfus ya, diuji dengan jiwa ya, rasa sakit, wasamarot, diuji dengan tidak adanya buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Nah, menurut Said Qutb, ayat tadi itu menjelaskan tentang adanya sebuah kepastian ya, yang akan menimpa jiwa atau menimpa seseorang ya, berbagai bencana, berbagai ujian, adanya rasa takut. Nah, ini ada rasa takut itu merupakan sengaja oleh Allah, itu adalah rasa takut itu training mental dan training jiwa manusia. Itu adalah sebuah pelatihan dari Allah ya, untuk jiwa dan mental kita. Oleh karena itu, nah ini mereka yang punya positive thinking, yang selalu husnuzon sama Allah akan berhasil melewati rasa takut itu, justru akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini harus jadi kata kunci untuk kita ya. Jadi memang Allah hadirkan ini kan benar-benar tuh Allah dengan taukidnya ya, bahwa kami benar-benar akan menguji kalian, kami benar-benar akan memberi cobaan kepada kalian. Cobaannya itu perasaan takut, gelisah, galau, itu adalah ujian dari Allah gitu ya. Nah, barang siapa yang itu adalah trainingnya dari Allah sengaja gitu. Nah, itu kalau kita positive thinking, berhasil melewati rasa takut tadi, justru mampu meningkatkan derajat kita, kualitas hidup kita gitu ya. Nah, tapi apabila khauf kepada Allah malah berkurang ya dalam diri seorang itu, maka itu artinya dia semakin tidak mengenal Allah. Itu artinya dia semakin jauh dengan Allah, karena sejatinya orang yang tahu ma'rifatullahnya, udah tahu, itu adalah yang paling takut melanggar ya, takut melakukan maksiat. Nah, jadi tadi ya, ini yang sama ya, yang itunya ya. Nah, kemudian para ulama membagi khauf itu ada 5 macam. Para ulama membagi khauf ada 5 macam. Yang pertama adalah khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah karena Allah itu kuasa gitu atas segala sesuatu. Jadi timbul rasa takut sama Allah karena Allah itu qadir, Allah itu kuasa memuliakan ya, bisa tu'izzu man tasya. Allah itu bisa memuliakan siapa yang Allah kehendaki, wa tudzillu man tasya. Allah itu bisa menghinakan siapa yang Allah kehendaki gitu ya. Bahwa siapa yang Allah ingin muliakan dengan jabatannya, Allah muliakan. Siapa yang Allah ingin hinakan, jadi kita takut gitu sama Allah ketika dikasih jabatan itu, ya Allah, dengan jabatan ini apakah engkau akan memuliakan hamba, apakah engkau akan menghinakan gitu. Jadi justru timbulnya itu rasa takut karena begitu kuasanya Allah, begitu dahsyatnya gitu ya Allah gitu ya. Allah itu maha memberi gitu ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi Allah juga maha menahan gitu ya ketika seseorang dia dikasih rezeki banyak sama Allah. Nah, jadi kita ada rasa takut dalam diri bahwa rek jumpalik ogenya cari rezeki, Allah itu sudah menakar gitu. Allah sudah menakar kamu itu rezekinya sekian gitu. Allah beri gitu ya, Allah limpahkan rezekinya. Tapi ada juga sebagian yang Allah tahan gitu. Allah tahan gitu ya. Tidak Allah berikan gitu ya, karena sesuai kehendak Allah gitu. Sama dagang sama, tetapi si ini mah dengan dagang itu Allah kasih ya besut gitu ya, kasih keluasan, tetapi si ini mah ditahan sama Allah gitu. Jadi di tangan Allah lah sesuatu itu, manfaat madorot itu ada di tangan Allah. Nah, itu jadi ini khauf sir ya, bahwa harus dihadirkan sama kita gitu, bahwa seperti itu. Jadi jangan main-main sama Allah. Ngapain kita misalkan ya nyari rezeki sampai jungkir balik, itu tuh udah ada takarannya sama Allah. Mau gimana juga kamu mah dapetnya segini, kamu segini, kamu segini, kamu segini gitu. Kemudian ada khauf syirik.
yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah. Nah ini jadi khauf syirik itu misalnya ada yang ibadahnya selain kepada Allah juga kepada wali, kepada jin ya, kepada patung-patung, meminta pertolongan sama jin misalnya kan masih ada. Nah, nauzubillah ini masih masuk dalam kategori itu ya. Nah, jadi khauf syirik itu ke Allah mah ibadah, tetapi selain ibadah sama Allah, kita juga misalnya nauzubillah ya, ada sekelompok tertentu yang masih meminta bantuan kepada jin atau patung-patung ya sebagai wasilah. Nah itu juga nauzubillah, karena batu ali gininya, karena batu-batu yang mereka yakini ada apa misalnya. Khauf maksiat. Nah khauf maksiat itu adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia gitu ya, jadi kayak terpaksa gitu. Sieun nateku, jadi meninggalkan yang seharusnya dilakukan gitu ya, atau sebaliknya melakukan yang haram karena takut oleh manusia lagi gitu ya. Dan tidak dalam keadaan terpaksa. Di sini misalnya Allah sesungguhnya mereka itu ya, tadi yang setan itu menakut-nakuti ya bersama yang lain-lainnya ya, orang-orang kafir Quraisy. Nah ini jangan takut sama mereka, tapi takutlah sama Allah nih. Jadi seperti ini ya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Misalkan bakatku khusyuk rapatnya, rapat penting. Misalkan kalau sholatnya sampai ke mepet, misalkan tanya atau sholatnya justru kaliwat gitu, karena ya pada melan masih penting gitu ya, harus selesai deadline, misalkan ini harus deadline gitu, harus sesuai dengan batasannya gitu, sampai seperti itu misalnya. Kemudian juga ada khauf tabiat gitu. Kalau khauf tabiat mah ya misalnya kayak kita normal manusia, sieun ku orai, sieun ku singa, sieun ku takut tenggelam, takut api, takut musuh. Nah ini ya misalnya dalam surah Al-Qasas, ketika wajar Nabi Musa itu takut dulu ya, sieun pas para penyihir ngalungkeun eta teh nya jara dioraitan Nabi Musa ada khifah, ada takut gitu. Itu tabiat, tetapi sama Allah dikuatkan. Kemudian ada khauf wahm, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tapi ringan. Takut yang seperti ini ya tercela juga, akan menggolongkan manusianya kepada khaif. Nah, orang-orang yang penakut. Nah, keutamaan khauf ini di dalam hadisnya ya, bahwa Allah dalam hadis qudsinya, demi keagungan dan kekuasaanku tidak mungkin berkumpul dua rasa takut dalam diri hambaku, dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika ia merasa aman padaku di dunia, maka ia akan aku buat takut ya di hari kiamat. Dan jika ia takut padaku di dunia, maka ia akan aman di hari kiamat. Nah ini ya harus hati-hati. Jadi kalau kita merasa aman ke Allah tanya, engke bakal ku Allah teh sabalikna di hari kiamat kita sama takut sama. Sekarang kan kita kayak merasa aman, ngalakukan dosa teh nyantai-nyantai we nya. Misalkan kita melakukan hal-hal yang masih negatif itu kayak santai we, misalkan lalai-lalainya tinu tilawah. Kan kalau tilawah itu minimal sehari sajud itu berarti sudah aman, kategorinya aman. Kalau kita sehari ngaji kurang dari satu juz, itu sudah al-hajru, itu sudah mengabaikan Al-Quran masuknya. Tapi kan kadang kita misalkan kalau sehari-hari kayak ngerasa aman gitu ya, nggak ngaji sehari satu juz itu kayak Allah teh teu nanaon, misalkan tanya Allah maah da maha hampura. Nah itu terkadang kita ada perasaan seperti itu. Jadi di sini hadisnya, barang siapa yang ketika di dunia kita merasa aman dari Allah gitu ya, ngagosip teh ngerasa aman we Allah teh teu nanaon gitunya. Terus kita misalnya tadi dalam sehari-hari itu nonton gitu ya, habis banyak waktu itu hal-hal yang mubah gitunya, bukan hal-hal amal soleh. Misalkan banyak hal-hal dilakukan dengan hal-hal yang ya tidak berpahala, misalkan waktu TCF kuno hal-hal terpenting misalnya, kita merasa aman cuek-cuek aja. Nah nanti Allah akan hadirkan rasa takut itu di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, jika kita timbul rasa takut itu di dunia, jadi timbul rasa takut dari sejak sekarang kita takut gitu ya, maka kita akan diberikan rasa aman nanti di hari kiamat. Jadi mudah-mudahan
Allah berikan rasa takut ya sama kita gitu. Takut ya Allah, takut waktu kita hanya terbuang dengan sia-sia gitu, takut ketaatan kita itu tidak maksimal, takut pokoknya dihadirkan rasa takut sama Allah. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Ada contohnya. Gimana takutnya para malaikat. Ini kita manusia mah harus dikasih contoh ya. Ini takutnya para malaikat kumaha ye sieuna malaikat. Mereka nih dalam surah An-Nahl ya, dalam surah An-Nahl di sini disampaikan ini karena udah siang ya langsung saja ya itu-itunya ya. Inti-intinya mereka takut, para malaikat itu merasa takut sama Allah dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat mah teu pernah teu taat ya. Malaikat mah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi la ya'sunallah, tidak pernah maksiat ke Allah tanya. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu yang apa yang Allah perintah itu selalu dilakukan gitu. Nah, itu dalam surah An-Nahl ya, bahwa malaikat itu takut sama Allah gitu. Pokoknya melakukan apapun yang Allah perintahkan. Nah, ini level malaikat ya takut. Level takutnya nabi, bahwa nabi ya, nabi mah subhanallahnya, bahwa nabi ketika melihat mendung, nabi itu kalau kita kan melihat mendung lempeng-lempeng we. Nah, ini nabi mah lihat mendung, misalnya angin, maka wajahnya langsung sepak gitunya. Nabi lihat mendung, kalau ada mendung atau ada angin itu maka wajahnya pucat gitu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ya yang lain mah Rasul cina kalau lihat mendung angin teh ya seneng gitu ya, lihat gembira gitu ya, karena mereka tahu pasti datang hujan. Tapi kenapa ya Rasul, engkau itu kalau melihat mendung itu cemas gitu ya, Rasul cemas. Maka bagaimana jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, saya tidak dapat lagi merasa aman dari azab ya. Saya tidak dapat merasa aman dari azab. Bukankah kaum sebelum kita ada yang diazab dengan angin dan ada yang diazab dengan awan mendung. Dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata, inilah hujan yang akan menyuburkan kita. Nah, dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi ya sedang sholat, terdengar di darahnya suara kayak air mendidih ya, karena tangisannya. Jadi melihat fenomena alam itu subhanallah ya, Nabi itu karena rasa takut sama Allahnya sangat tinggi levelnya, melihat fenomena alam itu justru ingat sama azab Allah. Kan ada suatu kaum yang dengan angin ya, kaum Ad ganinya ku Allah teh naon di angin puting beliung ya, ada 7 hari 7 malam itu, sampai mereka itu ka'jazinah limun qair ya, seperti pohon kurma yang tercabut dari akarnya, bakat kepala sama badan terpisah. Nah, itu ya banyak kan kaum-kaum yang diazab oleh Allah. Jadi Nabi mah ningali mendung teh emut karena azab Allah. Kalau kita mah ya kadang lempeng-lempeng we ningali sudah nyata misalnya ada itu, nah terkadang rasa takut kita itu masih rendah gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat nih khaufnya kumaha sieuna para sahabat. Tadi level malaikat sudah ya, level nabi sudah. Ini sahabat nih, sahabat ya Abu Bakar sering berkata seperti ini. Seandainya saya hanyalah buah pohon yang dimakan, jadi ngandai-andai Gusti nya janten jalmi mah ageng amanahnya, mun mah abi teh ngan sekedar pohon ya, buah pohon yang dimakan gitu. Jadi itu artinya Abu Bakar merasa bahwa begitu beratnya amanah sebagai manusia itu ya, begitu beratnya, begitu takutnya. Nah itu, jadi Umar juga berkata ya, seandainya aku tidak pernah diciptakan. Nah, Umar juga mun mah kuring tanya teu pernah diciptakeun cenanya. Jadi merasa karena begitu beratnya memegang amanah gitu ya, begitu rasa takutnya yang tinggi gitu. Seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku, mun kuring teh teu pernah dilahirkeun atuhnya, nah moal kieu. Nah jadi gitu. Jadi Abu Ubaidah juga ya berkata, seandainya aku hanya seekor kambing yang disembelih keluargaku lalu mereka makan habis dagingku, mun mah urang teh atuh ngan seekor kambingnya
anu teu moal dipentak pertanggungjawaban naon kata di pencit di imam tos beres. Nah itu saking saking beratnya menanggung kita, posisi kita sebagai manusia. Kemudian yang lainnya ya, Imron, seandainya aku menjadi debu yang tertiup angin kencang gitu. Nah itu khaufnya Umar ya. Ini nih, khaufnya Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar sebuah ayat yang dibaca itu, dia bisa jatuh sakit sampai beberapa hari lamanya gitu, saking mentadaburi ayat Al-Quran. Ibu-ibu kantos tuh maca surat sampai sakit gitu ya, membaca sebuah ayat. Nah ini saking tingginya rasa takut Umar, dia tuh baca sebuah ayat sampai jatuh sakit beberapa hari gitu. Kemudian suatu hari dia mengambil segenggam tanah, kemudian berkata, andaikan saja aku menjadi seperti tanah ini, andaikan saja. Nah jadi berandai-andai karena begitu beratnya mendapat predikat manusia yang tadi ya, gunung teu mampu kan, jibal, semuanya tidak mau menanggung amanah ya dari Allah, manusia yang menerima. Nah konsekuensinya kita harus itu ya, hadirkan rasa takut sama Allah. Jadi andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Jadi itu teh perkataan-perkataan yang betapa sieuna gitu ya, menggambarkan rasa takutnya. Sementara itu di wajahnya saat itu terlihat 2 garis hitam karena banyak menangis. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mah keseharian kita banyak nangis atau banyak ketawanya? Kadang orang mah kalah seserianananya, menangisnya itu kadang kita kurang gitu. Kalau para sahabat mah ninggal seuneu, sahabat mah ninggal seuneu teh emut kanu api nerakanya. Nabi ninggal mendung emut azab Allah gitu ya. Dengar ayat itu langsung nangis nyegruk gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih sedikit lagi, maaf ya ini tanggung. Khaufnya Ali ini, Ali bin Abi Thalib, bagaimana takutnya Ali? Demi Allah, aku sudah melihat para sahabat ya, para sahabat. Pada saat itu aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai mereka ya. Mereka itu sahabat adalah kusut ya, berdebu di antara mata mereka itu seakan-akan ada iring-iringan yang mengantar jenazah. Mereka senantiasa sujud dan mereka senantiasa bersujud dan berdiri kepada Allah, baca kitab Allah, pergi dengan berjalan kaki dan mengingat Allah. Mereka tampak seperti pohon-pohon yang condong dan bergoyang pada saat angin berhembus kencang. Mereka selalu menangis ya, sehingga kain mereka basah gitu ya. Jadi sering nangisnya gitu, para sahabat itu sering nangisnya ya. Demi Allah, sepertinya orang-orang pada saat itu sudah banyak yang lalai. Nah, jadi Muhammad bin Waqi pernah nangis panjang malam, hampir saja dia tidak berhenti menangis. Nah, itu jadi para sahabat sering nangis, seringnya bakatku merasa takut terhadap Allah itu, nah sampai segitunya gitu para sahabat gitu ya. Nah, kemudian khaufnya khalifah nih, bisi itu mah nabi, itu mah malaikat, tuh itu mah sahabat. Nah, ini ada ya di golongan tabiin juga. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana khaufnya mengingat mati ya, badannya bergetar, badannya itu bergetar seperti burung yang gemetar. Dia menangis, air matanya membasahi jenggotnya, sepanjang malam dia menangis, seluruh penghuni rumah pun ikut nangis ya. Fatimah istrinya bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Nah, Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku ingat tempat kembalinya orang-orang di hadapan Allah. Di antara mereka ada yang di surga dan di antara mereka ada yang di neraka. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz pun pingsan. Jadi ini itu ya tabiin kan, generasi tabiin ya Umar bin Abdul Aziz. Nah ini khaufnya tabiin nih. Khaufnya tabiin, bilih manusamanya itu mah malaikat, eta mah nabi, eta mah sahabat. Nah, ini tabiin yang agak dekat generasinya dengan kita. Ali bin Husain kalau wudu itu ya, kalau wudu untuk sholat wajahnya pucat. Jadi kalau mau wudu itu dia pucat wajahnya. Maka ditanyakan ditanyakan sama orang-orang, kenapa kalau wudu kok pucat wajahnya gitu. Jawabnya, tahukah kalian kepada siapa saya akan menghadap? Berkata Ibrahim ya, datang kepadaku seorang laki-laki dari Bahrain ke dalam masjid. Saat itu orang-orang sudah pergi, lalu kami bercerita tentang akhirat dan kami bercerita tentang zikrul maut. Tiba-tiba orang itu
demikian takutnya sampai menghembuskan nafas terakhir saat itu juga. Nah, jadi bakat kusieun gitu nya, subhanallah ya. Di masjid ya yang diceritakan itu tentang akhirat, tentang zikrul maut, tiba-tiba ya langsung ngantunkeun. Kayak tadi wudunya bade sholat karena dia tahu dia akan menghadap Rob, dia akan menghadap saking takutnya sama Allah. Nah, sampai pucat gitu nya bade wudu teh ya, seperti itu. Saya menyaksikan sendiri mauidhah ya, mauidhah Abdul Wahid bin Zaid di suatu majelis, maka wafat 40 orang. Nah, jadi ketika ada nasihat itu, dia kasih nasihat itu ya di sini ya, dari Misma itu sampai wafat 40 orang gitu yang ada di majelis itu mendengar ceramah dari beliau gitu ya. Bakat kusieun kanu eusi nasihat gitu ya, sieun sama Allah gitu ya. Berkata Yazid bin Mursyid, demi Allah seandainya Robku mengatakan akan memenjaraku dalam sebuah ruangan selama-lamanya, maka sudah pasti aku akan menangis selama-lamanya. Maka bagaimana jika ia mengancamku akan memenjarakanku di api? Urang wae diancam rek di penjara gitunya selama-lamana pasti orang sieun. Ieu mah ku Allah diancam urang teh bakal dipenjarakeun aya dina seuneu neraka. Nah, bagaimanakah? Nah, jadi begitu takutnya ya. Demikianlah khaufnya para malaikat, nabi, ulama gitu ya. Nah, itu mereka itu ya lebih pantas untuk takut dibanding mereka kita ini. Mereka takut bukan karena dosa. Ari orang mah dosa terus puguh lamokotnya, mereka itu takut bukan karena dosa melainkan karena kesucian hati mereka, karena kesempurnaan makrifah mereka. Begitu mereka makrifatullah, sangat mengenal Allah gitu ya. Kalau kita mah makrifatullahnya juga ada masih jauh gitu ya. Nah, jadi nah ini ya, kadang kita mah koswah ya, hati kita masih karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, kita belum terlalu mengenal Allah lebih dalam gitu, sehingga rasa khauf kita ya, kalau mereka itu karena kebersihan hati mereka, tersentuh, peka gitu ya, mudah tersentuh gitu. Satu ayat saja bergetar, tersentuh gitu ya. Kalau hati yang kotor itu, nasihat apapun tidak akan berguna apa-apa. Nah, itu ya. Mungkin karena sudah terlalu panjang lebar, ini masih belum selesai juga ya bahasan ini. Pokoknya itulah ya, mudah-mudahan kita bisa meniru dari takutnya malaikat, takutnya nabi gitu ya, takutnya para ulama salafus sholih. Mudah-mudahan Allah hadirkan rasa takut dalam diri kita. Yang terpenting kita belajar terus tentang ma'rifatullah, ma'rifatullah, ma'rifatullah. Kita lebih dekat lagi sama Allah, kita lebih kenal lagi sama Allah, supaya rasa mahabbah, rasa cinta kita dan rasa khauf kita timbul. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tausiah yang begitu mendalam. Semoga selama Ramadan adalah momen penting untuk sebagai charger untuk keimanan kita lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bunda Doktor dan semua partisipan yang telah mengikuti kajian pagi ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, doa kafaratul majelis dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Princess ada ya. Anda sama Umi ya. Kenapa bayi?